Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, Allah yang senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita semua, yang alhamdulillah dengan nikmat-nikmat dan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Al-Jabar, kemudian melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita, hadirnya kita, iktikafnya kita di masjid ini akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini semuanya digolongkan dalam umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan kembali bahwa pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan hari ini adalah hari tanggal 13 Muharram 1444 Hijriah. Berarti kita masih berada di suasana tahun baru Islam 1445 Hijriah. Dan di bulan Muharram ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang di dalamnya tidak diperkenankan terjadinya peperangan, bulan yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk diisi dengan amal soleh, bulan yang di dalamnya dianjurkan untuk tempat meningkatkannya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai hamba Allah yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di bulan Muharram 1445 Hijriah ini, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak di antara saudara-saudara kita, banyak di antara teman-teman kita barangkali, banyak di antara handai kawan kita barangkali yang tidak bisa hadir di bulan Muharram 1445 Hijriah. Mereka ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di bulan Muharram 1445 Hijriah ini. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa, ini adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan dan nikmat ini tentu adalah nikmat dan kesempatan yang harus kita syukuri.
Apa yang dimaksud dengan syukur? Ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melaksanakan sholat malam, dan sholat malamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa dikerjakan setiap malam sampai akhir hayat beliau. Sampai ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau ini sholat malam sampai sebegitu luar biasanya? Padahal engkau sudah dijamin surga, padahal engkau sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa sholat malam itu sampai setiap malam dilakukan? Bahkan sampai kaki engkau bengkak-bengkak ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Ternyata apa? Kata kuncinya itu syukur. Syukur kepada siapa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud dengan syukur? Sakaro yaskuru syukron. Artinya apa? Berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menikmati hidup sampai dengan detik ini, kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hidup sampai dengan menit ini, sampai dengan jam ini, sampai dengan hari ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak cukup mengucapkan syukur, terima kasih hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Tidak cukup. Kita menerima rezeki lebih, alhamdulillah. Kita bisa mendapatkan motor baru, mobil baru, alhamdulillah. Kita bisa mendapatkan rumah baru, alhamdulillah. Itu saja tidak cukup. Tidak cukup hanya mengatakan alhamdulillah. Tapi harus seperti apa? Dalam kitab I'anatul Talibin itu dianjurkan bahwa ketika kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim dianjurkan untuk bisa mengorientasikan seluruh yang ada pada diri kita, termasuk harta benda kita, itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya selain kita mengucapkan alhamdulillah, kita juga bagaimana berupaya mengorientasikan seluruh yang ada pada diri kita, jasad kita, fisik kita, pikiran kita, daya upaya kita, dan juga termasuk harta benda kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang sholat zuhur, jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita orientasinya harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu wujud dari syukur kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim sudah begitu menekankan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita semua ketika setiap aktivitas, ketika setiap kegiatan, ketika setiap rutinitas dalam kehidupan keseharian itu senantiasa ada doa. Ketika masuk masjid, keluar masjid ada doanya. Ketika masuk WC, keluar WC ada doanya. Ketika naik kendaraan ada doanya. Ketika hendak berpakaian ada doanya. Ketika hendak makan, hendak minum ada doanya. Kemudian ketika kita berpergian juga itu ada doanya. Kemudian ketika kita bersin, menjauh bersin ada doanya. Jadi seluruh rutinitas kehidupan kita itu ada doanya. Sampai kita mau tidur dan ketika kita bangun kembali dari tidur kita itu juga ada doanya. Setiap rutinitas, setiap aktivitas, setiap kegiatan kita dalam keseharian kita dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa ada doanya. Artinya apa? Artinya setiap gerak-gerik
Dalam kehidupan kita, rutinitas kita, aktivitas kita, kegiatan kita, semuanya harus menjadi ibadah. Dan salah satu cara diantaranya adalah bagaimana mengisinya, memulainya, mengakhirinya dengan doa. Aduh, saya tidak hafal ini bagaimana doa masuk masjid, keluar masjid, bagaimana saya tidak hafal doa makan, sesudah makan, bagaimana saya tidak hafal dengan doa ketika mau bepergian, saya juga tidak hafal dengan doa ketika mau naik kendaraan. Lalu bagaimana? Minimal diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, diakhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita tidak hafal dengan doa-doa keseharian kita, Bapak Ibu, setiap aktivitas dan kegiatan kita tidak hafal kita doanya, minimal awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya apa? Supaya setiap kegiatan kita, supaya setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak. Jadi kalau misalnya orang minum, yang satu pakai Bismillahirrahmanirrahim, yang satu tidak, maka yang pakai Bismillahirrahmanirrahim dia mendapatkan tabungan untuk di akhirat kelak. Dan sedangkan yang minum tanpa Bismillahirrahmanirrahim hanya mendapatkan pelepas dahaga semata, tapi dia tidak punya tabungan untuk di akhirat kelak. Hadirin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berbicara tentang syukur. Kalau kita menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada diri kita sampai dengan detik ini, sampai dengan menit ini, sampai dengan siang hari ini, dari mulai kita lahir di dunia ini, disengaja kita dihitung-hitung, itu tidak akan terhitung. Wa in ta'udzu ni'matallah la tuhsuha. Kita tidak akan mampu untuk menghitungi. Kalau kita contohkan satu saja misalnya, setiap insan, setiap manusia memerlukan yang namanya oksigen untuk bernafas 1 kali 24 jam. Dan 1 kali 24 jam manusia memerlukan oksigen sebanyak 2.880 liter. Bayangkan kalau misalnya 1 liter saja itu oksigen harganya 25.000, berarti selama 24 jam dalam 1 hari kita memerlukan kurang lebih 72 juta. Kalau misalnya dikali 1 bulan 30 hari, kita memerlukan pengeluaran dana sebesar 2 miliar lebih. Bayangkan, itu baru nafas saja, belum mata, belum telinga, belum darah kita, belum jantung kita, belum tangan kaki kita, belum otak kita. Itu baru nafas saja untuk keperluan oksigen kita. Itu kita memerlukan 2 miliar kalau kita harus membayar selama 1 bulan. Masya Allah. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan tidak akan bisa kita menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mampu kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah di bulan Muharram tahun baru Islam 1445 Hijriah ini, maka yang pertama kita jadikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan kita berada di bulan Muharram di tahun baru ini, kita harus menjadi orang-orang yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah dengan menjadikan setiap aktivitas dan apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jadikan 1445 Hijriah ini sebagai bentuk evaluasi. Bisa jadi Bu, bisa jadi Pak, kita selama 1 tahun ke belakang, selama 1444 Hijriah, kita itu banyak kealpaan, kita itu banyak kekhilafan, kita itu banyak maksiatnya, kita itu banyak dosanya. Maka di tahun baru 1445 Hijriah ini kita jadikan sebagai bahan momentum untuk evaluasi diri kita. Kita lihat ke belakang, 1 tahun ke belakang itu kita melakukan apa saja, amal soleh istimewa apa saja yang sudah kita lakukan, kebaikan apa saja yang luar biasa yang sudah kita laksanakan selama 1444 Hijriah. Kalau ternyata masih banyak maksiat, lebih banyak ketidaktaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat ini mari kita evaluasi.
Kalau ternyata banyak khilafnya, banyak salahnya, maka segeralah untuk bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum." Bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu. Wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Bermohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, ayyuhal mu'minuna, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila magfirah. Bersegeralah kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sebagai insan yang dhaif, kita sebagai insan yang lemah, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1 jam setelah kajian ini, bisa jadi 3 jam setelah kajian ini, bisa jadi 1 hari, 2 bulan, 3 bulan setelah kita berkunjung ke Masjid Al-Jabar ini, atau mungkin bisa 1 tahun, 20 tahun. Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Yang namanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita wasari'u, bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyadari, oh ternyata selama 1 tahun ke belakang itu banyak khilafnya saya ini. Oh ternyata banyak alfanya saya ini. Oh ternyata banyak dosa dan maksiatnya selama 1 tahun ke belakang itu. Maka hari ini saya harus menjadi hamba Allah yang bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari tanda bersegera kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Yakni dengan bersegera menambah amal soleh, bersegera menambah amal kebajikan, bersegera memperbaiki kualitas-kualitas ibadah yang sebelumnya biasa-biasa saja. Diperbaiki hari ini, ditingkatkan hari ini, ditambah hari ini, sebagai bentuk evaluasi kita bahwa 1 tahun ke belakang kita punya kealpaan, punya kehilafan, banyak kemaksiatan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjadi hamba Allah yang bertobat, ketika kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersegera untuk kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ada la'allakum tuflihun, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bermohon ampun kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada kebajikan, orang-orang yang hijrah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun. Dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Jadi ketika kita ingin untung di dunia, kemudian kita juga ingin untung di akhirat kelak, maka salah satu caranya adalah kita senantiasa bersegera kepada ampunan Allah, bermohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jaminannya la'allakum tuflihun. Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya oleh para sahabatnya, ada yang konsultasi, yang satu konsultasi seorang fakir miskin, yang satu konsultasi yang sudah menikah tapi belum punya anak, kemudian yang satu lagi konsultasi perihal terjadinya pacaklik di daerahnya. Semuanya minta solusi kepada Imam Hasan Al-Basri. Wahai Syekh, ini bagaimana solusinya? Kami minta solusi, coba barangkali Anda Syekh punya petunjuk untuk kami. Ternyata apa? Diberikan solusi oleh Imam Hasan Al-Basri kepada 3 orang ini. Perbanyaklah taubat kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya. Barangkali banyaknya masalah-masalah, banyaknya problematika kehidupan yang melanda diri kita, yang menghantui keluarga kita,
Mungkin, salah satunya mungkin karena kurangnya kita bermohon ampun kepada Allah. Mungkin karena kurangnya kita bertobat kepada Allah. Kurangnya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah kita mengevaluasi 1 tahun ke belakang banyak khilafnya, banyak dosanya, maka tahun ini maka kita harus perbanyak beristighfar kepada Allah, perbanyak bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah saja orang yang sudah demikian bersih, dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga beliau istighfarnya itu sampai 70 sampai 100 kali dalam sehari. Itu beliau. Imam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar, ketika ada masalah, ada problematika kehidupan yang menimpa beliau, itu diceritakan bahwa beliau senantiasa beristighfar itu sampai 1000 kali. Itu seorang ulama besar. Apalagi kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menjamin, barang siapa yang memperbanyak istighfar dalam kehidupannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan hidupnya. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, ini adalah kunci sebetulnya. Ini adalah kunci dari siapa? Kunci dari baginda Rasulullah SAW, kunci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk kita semua. Maka mari dalam momen yang masih berada di semangat tahun baru 1445 Hijriah ini, kita jadikan satu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mari kita jadikan sebagai momen evaluasi untuk memperbanyak istighfar dan menguatkan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang terakhir apa? Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah diperbuatnya untuk hari esok. Artinya apa? Artinya kita kira-kira untuk hari esok sudah punya perencanaan belum? Untuk hari esok kita sudah punya planning belum? Untuk hari esok kira-kira kita sudah mulai menguraikan rencana-rencana kegiatan kita belum? Ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah kita mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memaksimalkan ibadah kita, kemudian kita mengevaluasi, yang terakhir adalah melakukan perencanaan. Kira-kira rencana apa, amal soleh apa, ibadah apa yang akan kita maksimalkan di bulan Muharram ini sampai dengan nanti hari esok di sini maknanya adalah hari ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus direncanakan, dan momen tahun baru ini adalah momen yang sangat istimewa untuk merencanakan itu semua. Kira-kira yang mungkin belum maksimal dari segi ibadah sholatnya, mari kita rencanakan sebagai rencana terbaik. Saya target di bulan Muharram 1445 Hijriah ini, sholat saya akan lebih dimaksimalkan, akan lebih ditingkatkan, akan lebih diperbaiki lagi. Yang biasanya jarang sholat berjamaah, mulai sekarang saya harus senantiasa berjamaah, terutama untuk yang laki-laki. Dan berjamaah itu merupakan amalan cerdas bagi orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika dia berjamaah bersama-sama sholat dalam satu shaf, itu sholatnya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya adalah 27 derajat. 27 derajat itu jangan dihitung 27 pahala. 1 derajat itu bisa jadi sekian pahala. Itu rahasia Allah. Apalagi ini 27 derajat. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Sholat sendiri, ketika kita melakukan sholat sendiri, khusyuk belum tentu diterima, belum tentu. Tapi sholat berjamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pahalanya ketika sholat sendiri
sangat terbatas. Tapi ketika kita sholat berjamaah, luar biasa sholat pahalanya yang akan kita dapatkan. Dan ketika berangkatnya, ketika kita kembalinya, itu semuanya berpahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah satu amalan cerdas bagi orang yang beriman. Atau kita tingkatkan di bulan Muharram ini, nanti ke depan saya target selain puasa, selain sholat berjamaah, saya juga akan puasa, saya juga akan saum minimal Senin Kamis. Atau nanti akan saya tambah dengan tiga hari setiap bulan Ayyamul Bid. Itu lebih bagus lagi. Yang biasa tidak kurang baca Al-Qur'annya, maka di semangat tahun baru ini jadikan yang semula hanya setengah halaman mungkin ditambah jadi 1 halaman, tambah jadi 2 halaman. Kemudian yang infak zakatnya mungkin masih kurang diperhatikan, di semangat tahun baru ini tingkatkan. Yang semula hanya infak 5.000, 10.000, di semangat tahun baru ini tingkatkan menjadi 20.000, 25.000 dan seterusnya. Yang semula jarang silaturahmi, maka di semangat tahun baru 1445 Hijriah ini jadikan ini sebagai momen untuk memperbaiki silaturahmi kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dengan handai tulang kita, dengan teman-teman kita. Maka insya Allah kita akan termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang dipersiapkannya? Yang dipersiapkannya adalah takwa. Takwa itu adalah amal soleh, amal kebajikan, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan, kita niatkan, kita tekadkan dalam diri kita, dalam hati kita, dalam jiwa kita, bagaimana kita bisa menjadikan momen Muharram 1445 Hijriah ini menjadi momen yang terbaik dalam hidup kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah menjadikan momen Muharram ini menjadi momen terbaik bagi diri kita, mudah-mudahan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kita menjadi momen terindah dalam hidup kita. Jadikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya akan meningkatkan ibadah kita. Kemudian jadikan sebagai bentuk evaluasi kita ketika kita melihat ke belakang banyak kealpaan dan kehilafan. Dan jangan sampai lupa, kita harus bertekad senantiasa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan perencanaan. Amal soleh apa, kebajikan apa yang akan kita lakukan dalam menyongsong hari esok, yakni hari esok ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kita, amal soleh kita, kebajikan kita, iman kita, takwa kita harus kita tingkatkan mulai hari ini, detik ini, dan menit ini. Mari kita mulai dari diri kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa dijadikan oleh Allah, senantiasa diperhatikan oleh Allah, dan senantiasa akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya akan menjadi amal soleh, menjadi tabungan untuk kita di yaumil akhir nanti. Itu saja Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, wabil khusus untuk mengingatkan diri saya secara pribadi dan umumnya untuk mengingatkan kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.